Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Fasih Frastika pada kesempatan kali ini mencoba memaparkan mind map dari agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Pertama, di mind map yang telah saya buat di sini, pertama di wawasan kebangsaan ini secara garis besar pengertiannya adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa saat ini. Lalu wawasan kebangsaan ini secara umumnya terbagi menjadi 3. Pertama, sejarahnya dulu ya. Sejarah dari wawasan kebangsaan ini adalah tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia sendiri, yaitu perjuangan dalam mencapai kemerdekaannya. Yang pertama kali mulai tersatu atau sadar bahwa perjuangan rakyat Indonesia harus mulai disatukan atau diperjuangkan bersama saat terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang saat ini ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Budi Utomo ini mulailah bermunculan gerakan-gerakan kaum terpelajar dari Indonesia untuk mulai memerdekakan negara Indonesia. Setelah itu mulai dengan Kongres pertama Budi Utomo pada bulan Oktober. Setelah Budi Utomo, perjuangan kemerdekaan berlanjut dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal 20 Oktober tahun 1928 di Jalan Keramat 106 Jakarta. Dan pada hari ini ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda yang sering kita peringati pada tanggal 28 Oktober. Nah, Kongres Pemuda tersebut dihadiri atau diikuti oleh beberapa perwakilan organisasi pemuda di Hindia Belanda. Kemudian yang ketiga, detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diawali dengan menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu. Yang akhirnya momentum tersebut dimanfaatkan oleh pemuda Indonesia untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu cara pandang ataupun konsensus dari wawasan kebangsaan itu ada 4. Pancasila sebagai dasar atau ideologi dasar dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi dari negara Republik Indonesia. 3. NKRI yang tidak lepas dari peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 yang telah disebutkan sebelumnya. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan dan memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa berarti berbeda-beda tapi pada hakikatnya satu. Seperti halnya bangsa Indonesia yang beragam suku, bangsa, dan etnis, tapi semuanya adalah satu, yaitu NKRI. Lanjut ke manifestasi kebudayaan, ada 4 ya: bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pertama, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah sang merah putih, berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara pertama kali dikibarkan pada
proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih, yang saat ini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. 2. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia, bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara NKRI. Selanjutnya, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, lagu kebangsaan negara kita adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Kemudian kita beralih pada bahasan berikutnya, yaitu bela negara. Pengertiannya adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nah, di sini sudah ada nilai-nilai dasar bela negara. Pertama, cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila. 4. Rela berkorban. 5. Kemampuan awal bela negara. Ada indikator dari cinta tanah air, yaitu jiwa raga bangga sebagai bangsa Indonesia dan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa. Yang kedua, indikator dari sadar berbangsa dan bernegara, yaitu ikut serta dalam pemilu dan pilkada. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, setia pada Pancasila. Indikatornya adalah paham akan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, nilai bela negara adalah rela berkorban bagi bangsa dan negara, tercermin dalam indikator siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman dan membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Terakhir, ada kemampuan awal bela negara yang terlihat dalam indikator senantiasa memelihara jiwa dan raga, lalu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam paparan podcast kali ini. Terima kasih.